Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran akuntansi manajemen. Pada pembelajaran ke-6 yang lalu, kalian telah mempelajari tema full costing dan variable costing yang membahas mengenai konsep full costing dan variable costing, perhitungan harga pokok produk, dan laporan laba rugi. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran e-learning yang ke-7, saya akan membahas variable costing, terutama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Variable costing. Manajemen lebih banyak mempunyai informasi mengenai perusahaannya bila mana laporan keuangan disusun berdasarkan variable costing. Dalam variable costing ini, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku terhadap aktivitasnya. Biaya dalam laporan variable costing terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap. Konsep penyusunan laporan yang disusun berdasarkan variable costing memberikan beberapa informasi, antara lain penjualan, biaya variabel, contribution margin, biaya tetap, dan laba bersih. Penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan contribution margin, dikurangi biaya tetap sama dengan laba bersih. Manfaat variable costing, terutama pada konsep contribution margin yang merupakan jumlah rupiah yang diperoleh dari hasil penjualan untuk menutup biaya tetap dan laba yang diinginkan perusahaan. Contribution margin yang dikaitkan dengan penjualan secara relatif akan diperoleh prosentase contribution margin ratio. Artinya, besaran margin yang diperoleh dibandingkan dengan penjualannya. Manfaat variable costing dalam perencanaan laba, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana manfaat variable costing, berikut ini diberikan ilustrasinya. Yang pertama, perencanaan laba. Yang kedua, pengambilan keputusan menerima atau menolak order di bawah harga, membeli atau membuat sendiri suatu produk. Ilustrasi pertama, perencanaan laba. Perusahaan tas keren menjalankan usahanya sejak tahun 2017 dan mulai Januari 2020 akan meningkatkan operasionalnya dengan beberapa kebijakan. Berikut kinerja yang disajikan dalam laporan laba rugi tahun 2019 sebagai berikut. Penjualan Rp56.250.000 berasal dari 450 unit tas dikalikan harganya Rp125.000. Kemudian, biaya variabel terdiri atas harga pokok penjualan Rp33.750.000 berasal dari 450 unit tas dikalikan Rp75.000. Komisi penjualan Rp900.000 berasal dari 450 unit tas dikalikan Rp2.000. Sehingga total biaya variabel Rp34.650.000. Kemudian penjualan Rp56.250.000 dikurangi dengan biaya variabel Rp34.650.000 sama dengan contribution margin sebesar Rp21.600.000. Selanjutnya biaya tetap yang terdiri atas biaya gaji pramuniaga Rp9.600.000, biaya iklan Rp1.200.000, biaya utilitas Rp500.000, total biaya tetap Rp11.300.000. Kemudian contribution margin Rp21.600.000 dikurangi dengan biaya tetap Rp11.300.000 sama dengan laba bersih sebesar Rp10.300.000.
Manajemen mempunyai kebijakan perencanaan pada tahun 2020. Manajemen akan menaikkan harga jual tas sebesar 15%. Dan komisi penjualan bagi tenaga pramuniaga ditiadakan dan diganti dengan menambah gaji pramuniaga sebesar Rp300.000 per bulan. Bagaimanakah kinerja keuangan tahun 2020? Kebijakan yang kedua, pada tahun 2020, manajemen menginginkan laba bersih ditargetkan sebesar Rp15 juta. Maka, berapakah tas yang harus dijualnya? Analisis yang pertama, laporan laba rugi tahun 2020 setelah adanya perencanaan kebijakan menaikkan harga jual 15% dan meniadakan komisi tenaga penjual. Penjualan Rp64.687.500. Data ini bersumber dari penjualan awal 450 unit tas dikalikan harganya Rp125.000 sama dengan Rp56.250.000. Kemudian kenaikan harga jual 15% sehingga kenaikannya 450 unit tas dikalikan kenaikan harga 18.750 sama dengan Rp8.437.500. Sehingga jumlah penjualannya sekarang Rp64.687.500. Atau dengan cara 450 unit tas dikalikan Rp125.000 kali 115%. Kemudian biaya variabel terdiri atas harga pokok penjualan Rp33.750.000 sama dengan sebelumnya. Sedangkan komisi penjualan nihil karena kebijakan perusahaan ditiadakan komisi penjualannya. Sehingga total biaya variabel jumlahnya Rp33.750.000. Kemudian penjualan dikurangi biaya variabel menjadi contribution margin sebesar Rp30.937.500, yakni berasal dari penjualan Rp64.687.500 dikurangi biaya variabel Rp33.750.000. Selanjutnya adalah biaya tetap yang terdiri atas biaya gaji pramuniaga Rp13.200.000, kemudian biaya iklan Rp1.200.000, biaya utilitas Rp500.000. Untuk biaya gaji pramuniaga, perinciannya adalah biaya gaji pramuniaga awal Rp9.600.000. Kemudian ada kebijakan menambah Rp300.000 per bulan sehingga dalam setahun ada tambahan untuk gaji pramuniaga sebesar Rp3.600.000. Sehingga jumlahnya biaya gaji pramuniaga sekarang Rp13.200.000. Selanjutnya adalah contribution margin Rp30.937.500 dikurangi dengan biaya tetap Rp14.900.000 sama dengan laba bersih sebesar Rp16.037.500. Kesimpulannya bahwa dengan kebijakan yang dilakukan manajemen pada poin A di atas, maka laba bersih tahun 2020 meningkat Rp5.737.500, yakni dari awal Rp10.300.000 menjadi Rp16.037.500.
sehingga kenaikannya Rp5.737.500. Selanjutnya untuk analisis yang B, penjualan yang diharapkan tahun 2020 dengan target laba Rp15 juta sebagai berikut. Biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi contribution margin ratio sama dengan penjualan yang diharapkan. Kita isi untuk biaya tetap, kita isi Rp11.300.000. Kemudian ditambah dengan laba yang diinginkan adalah Rp15 juta. Dibagi dengan contribution margin ratio yakni Rp21.600.000 dibagi dengan Rp56.250.000 sama dengan Rp26.300.000 dibagi 0,384 sama dengan Rp68.489.583. Sehingga tas yang harus dijual pada periode 2020 adalah Rp68.489.583 dibagi Rp125.000 sama dengan 548 unit tas yang harus dijual pada tahun 2020. Kesimpulannya bahwa dengan kebijakan yang dilakukan manajemen pada poin B di atas, maka omset penjualan harus dinaikkan 98 unit tas untuk mencapai laba Rp15 juta. Artinya, penjualan yang selama ini 450 unit tas, maka harus menjadi 548 unit tas. Selanjutnya, ilustrasi yang kedua, menerima atau menolak order di bawah harga. Konsep variable costing dalam penyajian datanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis jangka pendek. Dalam keputusan jangka pendek ini, biaya variabel menjadi biaya relevan. Ilustrasi, perusahaan memproduksi suatu produk dengan biaya per unit produk tersebut sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp5.000, biaya tenaga kerja variabel Rp500, biaya overhead pabrik variabel Rp200, biaya pemasaran dan admin variabel Rp100, jumlah biaya variabel Rp5.800. Kemudian biaya tetap Rp3.500, harga pokok produk sebesar Rp9.300. Perusahaan tersebut menerima pesanan khusus di luar penjualan reguler sebanyak 100 unit dengan harga Rp8.000 per unit. Pertanyaannya, apakah perusahaan menerima pesanan 100 unit tersebut atau menolak? Pembahasan, bila mana kapasitas produksi perusahaan masih ada, maka menurut metode variable costing, pesanan tersebut sebaiknya diterima. Harga jual yang sudah mampu menghasilkan contribution margin berarti perusahaan memperoleh keuntungan dalam penerimaan order tersebut. Penerimaan pesanan tersebut akan menambah contribution margin sebesar 100 unit dikalikan Rp8.000 dikurangi Rp5.800 sama dengan Rp220.000. Ilustrasi yang ketiga, membeli atau membuat sendiri suatu produk. Konsep variable costing yang digunakan dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Perusahaan memproduksi kertas koran untuk bahan penulisan berita di surat kabarnya dengan biaya standar per unit sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp5.000, biaya tenaga kerja variabel Rp1.500,
biaya overhead pabrik variabel Rp500, biaya overhead pabrik tetap Rp2.000, jumlah biaya variabel Rp9.000. Pemakaian kertas koran tersebut rata-rata setiap bulan sebanyak 600 rem. Bila mana membeli dari pihak lain, harganya Rp7.500 per rem. Menambah biaya administrasi Rp50.000 per bulan dan tambahan biaya penyimpanan Rp200 per rem. Kesan yang dapat diperoleh bila membeli kertas koran dari supplier akan menghemat Rp1.500 per rem, yakni Rp9.000 dikurangi Rp7.500, atau menghemat Rp755.000, yakni Rp1.500 kali 600 rem dikurangi Rp25.000 ditambah Rp200 kali 600 rem. Pembahasannya, dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri suatu produk, biaya overhead pabrik tetap tersebut merupakan biaya tidak relevan untuk dipakai dalam perhitungan pengambilan keputusan. Biaya yang relevan adalah biaya variabel saja, yakni biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Biaya relevan merupakan biaya yang mempunyai hubungan erat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan membuat atau membeli suatu produk berdasarkan analisis berikut ini. Keputusan membeli. Dalam keputusan membeli, terjadi pengeluaran untuk membeli kertas koran sebanyak Rp4.500.000 berasal dari 600 rem kali Rp7.500. Di samping itu ada tambahan biaya administrasi Rp50.000, tambahan biaya penyimpanan Rp120.000 berasal dari 600 rem dikalikan Rp200. Sehingga jumlah pengeluaran karena keputusan membeli sebesar Rp4.670.000. Kemudian, keputusan membuat sendiri. Dalam keputusan membuat sendiri suatu produk, maka terdapat biaya produksi variabel yang relevan yang bisa dipertimbangkan. Antara lain, bahan baku Rp5.000, tenaga kerja Rp1.500, overhead pabrik Rp500. Total Rp7.000 dikalikan 600 rem sama dengan Rp4.200.000. Dari jumlah pengeluaran akibat keputusan membeli dibandingkan dengan keputusan membuat sendiri, misalnya jumlah pengeluaran Rp4.670.000 dibandingkan dengan keputusan membuat sendiri Rp4.200.000. Terjadi selisih Rp470.000 merupakan biaya tambahan bila memilih membeli kertas koran dari supplier. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa memproduksi sendiri dalam masalah ini akan lebih menguntungkan dibandingkan membeli dari supplier yang mendorong terjadinya tambahan biaya. Dengan membeli produk kertas koran dari luar mengakibatkan ada tambahan biaya sebesar Rp470.000. Berikut ini adalah kuis yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kalian untuk menambah kemampuan dan menganalisis permasalahan variabel costing. Demikianlah penjelasan tema full costing dan variable costing bagian yang kedua pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semuanya dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini agar kalian semakin menguasai dan mampu menganalisis harga pokok menurut full costing dan variable costing untuk pengambilan keputusan jangka pendek.
Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih.